Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Ada pertanyaan, Bang Fred, kenapa sih semangat banget kok eh, untuk terus mengupload, terus mengikuti perkembangan kasus Jalan Cagak Subang? Ya, sebenarnya gini, Jalan Cagak itu bagi saya sudah tidak asing ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu asal jalan ke cai, seperti jalan ke air, jadi udah sering saya bolak-balik walaupun rumah saya di Bandung gitu ya, karena memang Jalan Cagak itu seperti ke kampung halaman, karena memang keluarga besar saya ada di Ciater. Jadi nenek termasuk eh, mang, bibi, dan orang tua saya sendiri lahir di Ciater. eh, Keluarga besar Ardi Winata di Ciater. Kakek saya namanya Pak Ardi Winata. Nah, tinggal di Ciater juga. Kemudian kita juga memang kenal dengan mantan Bupati Subang, yaitu Bapak Ef Hidayat, karena memang kita tetanggaan dengan Pak Ef dulu ya. Juga dengan kakaknya Pak Alex ya, kepala desa Ciater dulu pada zamannya. Jadi memang sudah tidak asing lagi, termasuk Jalan Cagak juga. Kenapa? Memang dari Ciater ke Jalan Cagak sih nggak terlalu jauh, kurang lebih 5 menit lah naik motor, 5 sampai 10 menit ya. Dan saya juga dulu pernah tinggal di Subang, di Jalan Cagak khususnya selama 2 tahun, yaitu juga karena saya kerja di Ciater Resort yang sekarang jadi Ciater Highland. Saya kerja di sana dan saya ngontrak rumah di Jalan Cagak dulu. Dan di Jalan Cagak karena memang di sana juga saya pernah sambil ngajar-ngajar bela diri taekwondo di SMP 1 Jalan Cagak, dan kontrakan saya memang persis di depan Jalan Cagak, SMP Jalan Cagak situ. Ya, kita sama-sama dengan orang Jalan Cagak, dengan pemudanya ya, dulu sama-sama kita main bola dan sebagainya. Jadi kenapa saya semangat terus mengikuti perkembangan Jalan Cagak, karena merasa ini seperti rumah sendiri, kampung sendiri. Karena saya dulu aktivitas di Jalan Cagaknya selama 2 tahun, saya beraktivitas di Jalan Cagak sana, main bola bareng sama pemuda-pemuda di sana ya. Lapangan bolanya yang ada di belakang masjid ya. Nah, di sebelah masjid itu ada gor bulu tangkis ya. Nah, saya pernah ikut kejuaraan bulu tangkis di sana dan dapat juara 1 dulu di sana ya. Ini suka duka aja ya. Kenapa saya terus pengen mengupload kasus Jalan Cagak. Tapi yang saya bahas hari ini adalah bukan eh, bukan masalah sejarah saya di Jalan Cagak, tetapi masalah TKP ya. Berhubungan dengan Banpol tadi. Bahwa eh, kalau kita amati, kalau kita nih sebagai masyarakat awam atau manusia yang normal ya, kalau kita melihat ada TKP kejadian yang dipasang oleh polis lain ya, TKP yang dipasang oleh polis lain itu hampir di atas 70%, mungkin di atas 90%, kita atau orang tersebut akan merasakan takut untuk mendekati TKP tersebut ya. Nah, takutnya itu ada dua kemungkinan. Sebentar, ada pesawat lewat. Bentar ya, tunggu pesawat lewat dulu ya. Nah, takutnya ada dua kemungkinan. Takut pertama memang dia orang mengerti, sehingga dia tidak mau masuk ke dalam jalur TKP yang ada polis lainnya. Atau yang kedua adalah takutnya karena horor. Nah, ya, karena apalagi kalau misalkan TKP itu adalah kasus pembunuhan, maka orang akan takut ke dalamnya karena takut misteri horornya itu ya. Wah, punten ya, maaf sekali lagi. Ini kan saya asumsi masyarakat saja. Wah, di sana ada kasus pembunuhan, pasti orang ada merasa ya, kita tanya coba, kita takut ya. Wah, kasus-kasus pembunuhan ya. Beda kalau kasusnya misalnya kasus TKP-nya misalkan perampokan atau apa ya, beda lagi. Tapi kalau ada kasus yang pembunuhan, pasti orang akan takut untuk masuk ke dalamnya. Boro-boro untuk masuk ke dalam, masuk ke rumah ya,
di dalam halaman aja melihat misalkan suasananya sepi ya, kotor dan bekas itu belum diurus, pasti ada rasa takut. Apalagi kalau misalkan masuk ke dalamnya, ke rumah, terus ke kamar mandi, terus nguras bak air, pasti takut itu ya. Kebanyakan orang pasti takut, betul nggak? Coba tanya, silakan komentar, takut nggak? Apalagi itu kasus pembunuhan, pasti takut ya. Normal manusia pasti ada perasaan takut. Nah kalau misalkan ada orang yang berani masuk ke dalam, jadi pertanyaan apa yang membuat dia tidak takut masuk ke dalam TKP yang kasus pembunuhan ya. Satu kemungkinannya adalah, jadi ada dua kemungkinan dia tidak takut masuk ke dalam TKP. Satu, kalau memang dia adalah pemberani, seorang yang pemberani, atau nomor dua ada keterpaksaan karena dia melaksanakan tugas ya. Jadi sekali lagi ada dua kemungkinan kalau orang itu berani masuk ke dalam TKP yang kasus pembunuhan, masuk ke dalam rumah, kemudian dia berani mengerjakan segala sesuatu yang di dalam rumah, apalagi di kamar mandi. Kan kamar mandi itu ini ya agak-agak gimana gitu ya. Nah, satu adalah memang dia seorang yang pemberani, tapi motifnya apa? Kedua adalah karena keterpaksaan karena dia melaksanakan tugas, karena ditugaskan dia terpaksa melaksanakan itu, jadi rasa takutnya hilang kan. Betul nggak? Coba ini dikomentari oleh rekan-rekan sekalian, betul nggak nih pernyataan saya ya. Itu mah hanya kita ngobrol aja bahwa yang masuk ke rumah TKP kasus pembunuhan itu orang merasa takut ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa subscribe ya. Insya Allah subscribe Anda itu akan membantu dalam saya semangat terus untuk membuat konten ini, dan tentunya akan berfaedah dan akan menjadi barokah, karena dari subscribe rekan-rekan itu akan menghasilkan sesuatu dan akan dibarokahkan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.